lari itu juga sangat bermanfaat juga loh buat pemerintah kota atau daerah, karena orang-orang yang datang itu juga pasti akan ke hotel, sewa hotel, akan sewa transportasi, akan mengunjungi pusat Kuliner. oleh-oleh, Iya, iya. kuliner gitu. Jadi secara nggak langsung itu bisa menjadi promo terselubung gitu untuk Halo, tubuh saya dulu kecil, ninting lah, sekarang nontong. Karena saya harus ketemu dengan seorang pelari. Namanya Inessa Sayadi. Saya ketemu Inessa ini waktu kita diskusi tesisnya karena dia menyelesaikan pendidikan master hubungan internasional. Iya, betul, Pak. Nes, kamu lebih terkenal jadi pelari sudah. Iya, seperti itu, Pak. Apa sih reputasimu jadi? Saya tuh ada keponakan, ada direktur SS loh. Salam buat Ines loh. Ternyata Anda lebih dikenal sebagai pelari daripada mahasiswa. master hubungan internasional. Iya. Gimana kisahnya, Nes? Jadi ini saya dulu dari tahun 2014 lari, Pak, bergabung dengan Indorunner Surabaya. Saya menggeluti hobi lari bersama teman-teman. Akhirnya karena sering ikut acara lari dan pangsa lari itu banyak, keinginan untuk event lari itu banyak ya. Sebenarnya, lari itu dari SD, SMP, SMA? Oh, atau? enggak, Pak. Dari lulus ya? S1, lulus S1. Pelari dadaan Dadakan. ya? Jadi dulu malah nggak suka lari dulu. Jadi dulu selalu kalau diajak sama papa saya untuk lari, saya males. Jadi begitu lulus S1 baru coba ikut lari, gabung sama Indorunner Surabaya. Dan ternyata suka lari, terus akhirnya berkecimpung di dunia manajemen lari. Pengelola lari. Iya, betul. Ada event-event apa yang pernah berhasil? Banyak sih, karena kami bikin race management itu dari tahun 2019, Pak. Jadi sebelum pandemi ya? Itu di Surabaya, di luar Surabaya, bahkan ada di luar pulau seperti Kalimantan gitu. Jadi sekarang lari itu, jadi kalau kegiatan itu bukan tentu berbeda ya. Kalau di masa silam kan kalau kita lomba 17 Agustus tuh PON Jambi. Sekarang lari menjadi sebuah aktivitas yang memang secara internasional itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Bahkan saya sempat meneliti kemarin tentang strategi Jepang kan terhadap maraknya peserta di Jepang, di Tokyo Marathon budak. Jadi itu kenapa saya akhirnya mencoba meneliti soal itu, dan saya membuat jurnal itu, dan akan siap terbit jurnal saya, Pak, tentang Tokyo Marathon. Ini baru master. Baru tentang strategi. Tapi memang yang membuat makanya kita sama-sama ya. Saya berharap Ines menjadi duta lari. Amin. Larinya karena kan orang-orang seperti seusia saya itu juga pengen apa ya? Pengen tetap fit. Saya iri lihat Mas Ferry, lihat orang-orang gila, ada seusia saya itu tubuhnya kencang dan sebagainya. Itu event itu kalau kan hadiahnya juga banyak juga di Italia, di dimanapun lah. Dan gerakan tuh di Indonesia sudah mulai masif kalau untuk, dan sekarang lagi happening banget karena untuk promosi larinya sendiri di sekarang itu lebih masif. Jadi kayak beberapa influencer, beberapa artis itu mulai mengkampanyekan secara tidak langsung di sosial media mereka kalau setiap hari nih gaya hidup lari nih bagus buat kita nih, nyelipin lari gitu. Ya, kan jalan-jalan di Masjid Agung ya, saya cuma lari. Tiba-tiba ternyata juga diambil foto orang itu. Terus dia bilang nawarkan, boleh dipakai, nggak bayar juga nggak apa-apa. Tapi caranya bagus. Iya, betul. Itu memang juga lagi hits sekarang itu fotografer lari. Dan itu bahkan dia kerjasama dengan aplikasi, salah satu aplikasi, sehingga bisa ngedetek nih kalau kita lari, otomatis ini ada beberapa foto-foto kita yang di foto sama fotografer, itu bisa sifatnya berbayar ataupun ada diskon atau gratis gitu. Pak Bupati, Wali Kota, Pak Dewan, pengusaha Jawa Timur, seorang Ines yang ahli internasional tapi menyukai lari, ajak dia untuk membuat event-event lari-lari. Lumayan untuk strategi kita loh, Pak. Karena itu termasuk sport tourism kan, jadinya itu kita bisa membingkai suatu value dari sebuah kota, bisa membingkai value dari sebuah daerah itu dengan mengajak masyarakatnya dengan sport tourism, mengajak lari. Karena lari itu juga sangat bermanfaat juga loh buat pemerintah kota atau daerah, karena orang-orang yang datang itu juga pasti akan ke
hotel, akan sewa Hmm, transportasi, akan mengunjungi kuliner. oleh-oleh, Iya, iya. kuliner gitu. Hmm. Jadi secara nggak langsung itu bisa menjadi promo terselubung gitu untuk Ya, menurut saya mm, itu apa ya, gerakan yang bagus dan ya mm, pasti produk lah, mm. kesehatan pasti muncul itu. Nah, animonya kalau Anda apa ya, dari riset pengalaman usia berapa yang menyukai lari itu? Itu untuk acara lari sendiri dibagi 2 macam, yaitu acara lari yang profesional dan juga Wah, rekreasional. saya yang kedua aja deh. Nah, kalau Lansia rekreasional itu kalau juga. itu juga dibagi nih, ada kategori yang family, kategori yang Hmm, perorangan, ataupun kategori yang teman biasa aja. teman tuh masuk. Ada juga kategori master. Oh, Master untuk umur yang sudah. ke-45 ke atas gitu. Oh, Jadi itu tergantung penyelenggara ingin membuat konsep itu lari seperti tapi apa. artinya kan keselamatan juga terjaga kan? Iya dong, otomatis karena itulah gunanya race management itu biar Hmm. masyarakat yang ikut acara lari itu aman dan nyaman sampai rumah. Jadi kita semua sudah memitigasi resiko di dalam acara lari itu sehingga akan selalu kesehatan tetap terjaga, terus keselamatan pelari, kenyamanan pelari itu menjadi nomor satu Apa kan. yang Anda sampaikan pada orang-orang biar semua lari pagi. Dan hanya pagi juga, kata Oma Irama lari Lari pagi. pagi ya, sempetin lari aja, entah itu untuk kesehatan atau untuk senang-senang, untuk hobi, soalnya itu akan menjadi tabungan jangka panjang kita buat kedepannya. Dan jangan lupa kalau mau bikin acara lari bisa hubungin saya ya Pak ya, Suko ya. Nah, ajak Ines Heeh, untuk berlari. mm-mm. Tapi jangan ajak tetangga Anda untuk lari dari Kenyataan, kenyataan. betul, Apalagi lari dari tanggung jawab. betul sekali. Keren. Thank you, Ines ya. Iya, terima Kita kasih juga sama-sama. Pak Suko Tak atas tunggu ya. kesempatannya Nanti ya. harus ke Madiun, Malang, Oh iya Blitar, betul, heeh. Banyuwangi, Ah, semua harus kita bikin lari. iya Nah, betul. sekolah. Oke. Thank you.